Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Masriah, SAG MPD, CGP Angkatan 7, dengan pengajar praktik Pak Agus Mulyono MPD dan fasilitator Bapak Eko Widodo MPD. Pada kali ini akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Pada saat ini saya ditemani oleh teman sejawat saya. Silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Supri Rahayu, biasa dipanggil Ibu Ayu. Saya pengajar IPA di SMP Negeri 12, akan mengajar kelas 7. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Imas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bu Ayu, bagaimana nih perasaan hari ini? Agak capek Bu Imas karena Kenapa? sedang berisi. Mudah-mudahan bayinya sehat, Bu Ayunya sehat ya. Amin. Terima kasih Bu Imas doanya. Ini Bu Ayu kan besok Bu Ayu akan disupervisi pembelajarannya ya. Insya Allah akan dilaksanakan di kelas mana ya Bu Ayu ya? Insya Allah akan dilaksanakan di kelas 7A. 7A ya. Kira-kira apa nih yang sudah dipersiapkan oleh Bu Ayu? Kalau untuk kelas 7A, untuk hari Senin besok itu sudah memasuki materi tentang tata surya gitu. Nah, kebetulan saya sudah merencanakan, insya Allah saya akan menggunakan media pembelajaran PowerPoint dan quizzes. Dan insya Allah juga akan ada seperti trivial quiz Bu Imas, jadi seperti lottery questions gitu. Jadi nanti ada pertanyaan, jika anak bisa menjawab, mereka bisa ambil cabut lotre, nanti ada hadiahnya. Oh, mantep, seru sepertinya ya Bu Ayu ya. Insya Allah. Kalau misalkan langkah-langkah yang nanti akan Bu Ayu persiapkan, misalkan dari memulai pembelajaran sampai akhir pembelajaran, kira-kira skenario gimana Bu Ayu? Ya seperti biasanya Bu Imas, saya masuk ke kelas, mengucap salam, kemudian meminta ketua kelas untuk menyiapkan diri, berdoa. Setelah itu saya biasanya nanyain kabar mereka gitu kan, pada hari liburan kemarin gimana, duit THR-nya banyak atau tidak gitu. Kemudian ya saya biasanya berikan beberapa gambar atau mungkin cuman seperti gambar GIF gitu, untuk memacu kira-kira kita hari itu akan membicarakan tentang apa gitu, yang notabene sebenarnya tata surya. Setelah itu ketika mereka sudah timbul curiosity-nya, baru saya masuk ke materi pembelajaran. Setelah itu baru nanti ada pertanyaan tadi, trivial quiz. Setelahnya baru quizzes, ditutup dengan quizzes seperti itu. Insya Allah kita sudah mempunyai gambaran pembelajaran yang menyenangkan ya Bu Ayu ya. Untuk persiapan secara administrasi sudah siap ya Bu Ayu ya? Boleh saya lihat ya? Ya Bu Imas, ini contohnya Bu Imas, Ya. RPP yang sudah saya persiapkan untuk hari Senin besok tentang materi tata surya. Ini akan dilaksanakan di 7A, mudah-mudahan bisa dilaksanakan semua langkah pembelajarannya. Ya. Oke, di sini ada susunan RPP yang sudah disusun oleh Bu Ayu, yang terdiri dari alur pembelajaran, mulai dari pendahuluan, langkah-langkah maupun penutup ya. Kira-kira nanti untuk evaluasinya apa nih Bu Ayu? Evaluasi pembelajaran ini ya Bu Mas. Ya tadi dengan quizzes gitu. Paling saya berikan hanya beberapa pertanyaan aja, paling banyak 10 saja, untuk cek apakah materi yang saya sampaikan itu sudah bisa dimengerti. Kira-kira biasanya nih Bu Ayu suka melakukan refleksi nggak kalau setelah selesai pembelajaran? Biasanya saya refleksinya hanya berupa pertanyaan aja sih gitu, kepada anak-anak, gimana pembelajaran hari ini gitu, mereka bisa mempelajari apa hari ini, seperti itu. Paling hanya 1-2 siswa aja sih. Baik, insya Allah berarti Bu Ayu sudah siap, baik perangkat pembelajaran ataupun sudah tertuang gambaran yang akan dilaksanakan di kelas 7A.
Mudah-mudahan nanti pembelajarannya sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Yang terutama anak-anak bisa mengikuti pembelajaran itu tentunya terutama dengan menyenangkan ya, menyenangkan, dan yang indikator-indikator yang kita inginkan juga tercapai. Ya, selamat Bu Ayu, mudah-mudahan terlaksana semua dan kita akan bertemu di kelas 7A ya. Baik. Insya Allah ya. Terima kasih Bu Ayu untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ibu akan mendampingi kalian pembelajaran dengan Bu Ayu. Kegiatan ini akan kita dokumentasikan untuk kegiatan CGP Ibu ya, dalam rangka kegiatan aksi nyata ya. Ibu akan melihat bagaimana Bu Ayu mengajar di kelas 7B dari awal sampai akhir. Mohon kerjasamanya, mudah-mudahan pembelajaran ini menghasilkan sesuatu yang maksimal dan menyenangkan tentunya. Ini tuh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Kakak kelas silakan memimpin. Bersih ya. Mari kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 7B, sebelum Ibu mulai, Ibu mau menanyakan siapa yang tidak hadir pada hari ini. Indonesia, Asya ya? Sama? Ini dua aja ya? Aufa, berarti ada 3. Aufa, Ahmad Ari, dan Asya ya? Oke, baik. Nah, minggu lalu kita sudah menyaksikan presentasi teman-teman kalian, benar? Nah, sekarang giliran Ibu yang presentasi tentang apa? Tata Surya, ya kan? Oke. Ada yang masih ingat anggota Tata Surya? Tata Surya dimulai dari apa tuh yang paling besar? Matahari. Terus yang ada ekornya komet ya. Untuk lebih lengkapnya, sekarang Ibu ingin memberikan pengetahuan tentang Tata Surya itu apa ya. Untuk Bu, pengertian di buku tuh panjang banget gitu kan. Ibu akan kasih tips biar kamu hafal pengertian Tata Surya ya. Perhatikan Ibu ya. Tata Surya itu yang harus kamu ingat komponennya apa aja. Pertama, yang paling besar apa? Matahari. Kedua, yang ada 8 unsur apa? Planet. Terus habis itu tadi yang 6 ekor apa? Komet. Terus ada meteorit. Yang terakhir ada asteroid. Ada berapa nih? 5. Ibu ulangi ya. Matahari, planet, komet, asteroid dengan meteorit. Nah, pengertiannya apa? Mereka semua adalah benda-benda langit. Benar ya? Benda-benda langit atau benda-benda angkasa. Oke, pengertian Tata Surya sebelum kita masuk ke unsur-unsurnya. Tata Surya adalah benda-benda langit yang terdiri dari, pertama apa tadi? Matahari sebagai pusatnya, yang dikelilingi oleh planet, komet, asteroid, dan meteorit. Bisa? Kita ulangi ya. Tadi semua ini adalah benda-benda langit ya. Kita ulangi, Tata Surya adalah benda-benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya, yang dikelilingi oleh Oke, cakep. Ingat ya, kalau mau menghafalkan istilah panjang atau pengertian panjang, kamu harus tahu unsur-unsurnya. Tadi ada berapa unsur-unsurnya? 5. Nah, ingat
ya. Matahari sebagai pusat dikelilingi oleh planet, asteroid, komet, dan terakhir neutron. Ya, kamu boleh Bu, ini acak-acak boleh, yang ketiga boleh. Yang penting kamu konkret menyebutkan komponennya, oke? Jadi itu ada konsep ini, oke? Ya, ada matahari, asteroid, meteorit, planet yang ada 8, kemudian ada komet beserta satelitnya ya. Nah, ini adalah pengertian tata surya di bukumu. Pukul air ini sama aja, nah lihat. Tata surya, kumpulan benda langit terdiri dari bintang, matahari dong, sebagai pusat, dikelilingi oleh siapa tadi? Planet, asteroid, komet, ya itu ya. Nah, dari SD kamu pasti ditanamkan atau diberi pengetahuan tata surya itu pusatnya adalah si matahari dengan komponen lainnya itu mengelilingi seperti pada gambar ya. Lihat di sini gambar. Ini adalah matahari, sedangkan di sekitarnya ini adalah planet-planet. Padahal untuk di jagat raya semesta ini mereka planet-planet bergeraknya ini tidak cuma mutar-mutar kayak gitu. Ini matahari juga mengelilingi atau memiliki garis orbit, yaitu mengelilingi Bima Sakti. Ya, untuk lebih jelasnya Ibu mau play video. Dari stop dulu. Ini Ibu stop, kelihatan gak ya si bumi itu? Kelihatan? Oke. Seperti yang tadi Ibu bilang, bahwa planet-planet tidak hanya mengitari bumi seperti mengelilingi saja, tapi karena matahari mengelilingi Milky Way atau Bima Sakti, galaksi Bima Sakti, maka para planet memiliki pergerakan seperti pada video. Lihat ya, ini bumi. Lihat, ini yang paling besar ini adalah matahari, sedangkan planet-planet mengikuti edar daripada matahari. Jadi itu kayak peluru yang diikutin sama anak-anaknya. Ya. Nah, ini line yang terang ini adalah edar atau lintasan daripada matahari. Ya. Jadi secara garis besar planet itu sebenarnya memiliki 3 gerakan. Yang pertama adalah rotasi. Rotasi kan dia berputar melalui porosnya, ya kan? Yang kedua adalah revolusi, dia mengelilingi matahari. Yang ketiga adalah dia mengikuti matahari mengelilingi Bima Sakti. Paham di sini? Paham ya? Pergerakannya seperti peluru yang diikuti sama anak-anaknya. Oke? Oke ya. Quiz. Ibu akan mengadakan trivial quiz, tetapi tidak semua siswa pasti mendapatkan kesempatan. Siapa cepat dia dapat. Pertanyaannya ada di layar PowerPoint, ya. Ini kalian pasti pernah main loh, SD ya kan. Mohon maaf agak berkurang jumlahnya ya, karena sudah dimainkan sama kelas sebelah ya. Ini lumayan ya, ini jangan bilang receh ya. 1 juta tanpa 2.000 nggak jadi 1 juta, oke? Ada goceng lumayan ya. Ya Gavino ya, goceng lumayan ya. Ayo semangat. Ingat ya, siapa cepat dia dapat. Pertanyaannya ada di layar. Kalau udah tahu jawabannya jangan disebut dulu. Oh ini, jangan. Tunjuk tangan, Ibu persilakan baru jawab. Yang benar boleh tarik hadiahnya. Paham? Paham ya? Ini selain dari materi yang sudah Ibu jelaskan, juga ada beberapa materi yang sudah dijelaskan sama teman-teman kamu. Oke? Ya. Pertanyaan pertama. Ya Allah. Ini Alvin udah. Alvin, 1, 2, 3. Apa tuh? Ayo tadi udah Ibu kasih clue-nya tata surya dong. Ya ada 5 komponen. Ya, ya, benar ya. Ya, silakan. Cuma
jawabannya? Oh, Alvin langsung. Planet yang dijuluki sebagai Lesti Kejora ya. Venus, ya betul banget. Tarik. Kamu pilih 2.000. Alhamdulillah dapat kaki. Aku ngasih kaki. Gak apa-apa. 1, 2, 3. 4 planet yang punya cincin ya, Aras. Ya, Aras. 4 planet yang punya cincin ya. Iya. Saturnus, Neptunus, Uranus, satu lagi. Yang lain adalah planet Jupiter. Baru 3. Ulangi? Hah? No. Bukan. Ulangi tadi. Planet yang punya cincin adalah Saturnus, Uranus, Neptunus, satu lagi. Ayo. Siti Rahma, apa say? Jupiter. Ulangi dari awal. Ya betul Rahma. Silakan Ma. Semoga goceng. Ayo Ma. Satu aja Ma. Next question. Ready? 1, 2, 3. Oh, Alvin lagi. Saya teringin karena Alvin cool. Silakan Vin. Apa Vin? Uranus. Itu jawabannya. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jawabannya benar. Tenang masih ada. Kenapa planet Venus dibilang planet paling panas? Hot. Amin lagi. Kasih kan nih? Ayo siapa yang bisa? Salah kan nggak apa-apa, nggak dosa. Ayo. Kamu great. Gracias. Lapisan atmosfer yang tebal dengan kandungan karbon dioksida yang sangat tinggi yang menyebabkan suhu permukaan Venus terpanas. Oke ya, lapisan atmosfer yang sangat tebal 100 kali lipat daripada punyanya bumi ya. Silakan Grace. Oh 2.000 lumayan buat parkir ya. Gampang lagi bapaknya ya. Sudah. Baik anak-anak sudah. Aduh, saya ngangkat. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang beberapa anggota tata surya. Terus Ibu juga sudah kasih quiz. Alhamdulillah ada yang dapat duit, alhamdulillah ada yang dapat jajanan ya. Yang belum dapat, insya Allah pertemuan berikutnya. Nah, untuk menutup pertemuan pada hari ini, Ibu mau tanya pada hari ini kalian sudah bisa mempelajari apa aja? Ayo. Tata surya. Tata surya apa tuh? Planet. Baik, hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan dengan komponen-komponen tata surya berikutnya plus bumi beserta lapisan-lapisan. Baik, Ibu tutup dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sudah hadir di sini Pak Mulyono selaku PP saya dari CGP Angkatan 7. Yang saya hormati Bu Ayu, rekan sejawat saya di SMP Negeri 12 Jakarta yang mengampu mata pelajaran IPA. Pada kesempatan ini saya akan pasca observasi ngobrol-ngobrol dengan Bu Ayu setelah kemarin ada kegiatan pembelajaran di kelas 7 ya. Gimana Bu Ayu setelah pembelajaran itu apakah ada sesuatu yang mengganjal yang akan Ibu sampaikan? Baik Bu Mas, alhamdulillah kemarin setelah melakukan pembelajaran dengan mencoba suasana baru di kelas gitu,
yaitu dengan memberikan reward berupa lotery seperti itu. Ya alhamdulillah memunculkan antusiasme kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Artinya selama saya menyampaikan materi, mereka menyimak alhamdulillah dengan baik seperti itu Bu Imas. Jadi menambah motivasi. Gitu. Seperti itu. Untuk tahapan kan sekarang itu ada namanya istilah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ayu ya. Kira-kira menurut Bu Ayu kemarin sudah merasa maksimal atau ada yang merasa masih kurang, gimana Bu? Kalau ditanya seperti itu, secara jujur saya akui memang masih banyak banget kekurangan dan dalam penerapannya terutama. Jadi saya pun sendiri masih bingung Bu Imas gitu kan. Saya takutnya salah pemahaman gitu. Pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya saya pikir adalah pada saat satu kali pertemuan saya harus menerapkan beberapa metode pembelajaran sehingga bisa dapat tuh konsep diferensiasinya. Namun kalau lihat di lapangan, lihat ketahanan belajar anak-anaknya, lihat alokasi waktu yang diberikan gitu, mengingat semester 2 gitu lebih sempit, kayaknya hal itu tidak mungkin terjadi gitu. Makanya saya mencoba untuk cari cara biar diferensiasinya dapat, tapi pembelajaran yang saya sampaikan siswa juga dapat gitu. Jadi pada akhirnya saya ya melakukan pembelajaran diferensiasi bukan dalam satu pertemuan, tapi dalam satu materi seperti itu. Mungkin berdiferensiasi pada saat pembelajaran kan bisa di konten, bisa diproses atau di penilaian. Mungkin salah satu di situ ya Bu Ayu ya bisa diterapkannya ya setiap pertemuannya ya. Kalau biasanya dalam konten biasanya Bu Ayu apa itu yang suka dilakukan dalam kontennya? Berdiferensiasinya itu apa gitu? Kalau saya sih lebih kepada mencoba untuk melakukan beberapa metode pembelajaran seperti kebetulan kan saya mengambil materinya yaitu tata surya gitu. Pada materi tata surya tantangannya cukup lumayan gitu karena kita membicarakan suatu hal yang abstrak di luar sana gitu. Anak tidak bisa melihat secara langsung gitu. Jadi saya melakukan diferensiasi dengan ya visual, menayangkan video atau bahkan PowerPoint atau mungkin ya mereka saya minta buka sosial medianya, Instagramnya untuk cek akun ini membicarakan tentang tata surya gitu. Kalian pernah lihat atau tidak? Jadi berusaha untuk hal yang sering mereka lakukan yaitu buka media sosial, coba cek kayak gitu. Seperti itu sih Bu Mas. Sejauh ini yang menurut Bu Ayu misalkan ya itu kan konten dari Bu Ayu ya. Kalau proses yang anak-anak merasa nyaman, merasa senang itu biasanya ketika mereka ngapain tuh? Games. Ada hadiahnya. Walaupun cuman hadiahnya 1.000 2.000 udah pasti itu kayak memotivasi motivasi dan membuat mereka bangga di depan teman-temannya. Padahal cuman murahan tapi tetap aja mereka senang kalau dapat kayak gitu sih. Terus satu lagi Bu Ayu, kan sekarang itu ada namanya pembelajaran berbasis sosial dan emosional gitu ya. Pernah dengar nggak Bu Ayu? Belum pernah sih Bu Imas, cuman kemarin sempat ngobrol sedikit sama Bu Imas ya ternyata maksudnya seperti itu gitu. Dan mungkin secara disadari atau tidak disadari saya melakukan hal itu di dalam kelas gitu. Nah, tapi yang saya bingung nih Bu Imas sebenarnya hal itu harus dilakukan di awal pertemuan, di tengah atau di akhir ya? Enggak mesti. Tidak ada ketentuan di awal, di tengah atau di akhir. Yang jelas ketika kita mengajak peserta didik untuk mindfulness ya, berkesadaran penuh di kelas itu dan merasa juga empati kita sampai ke anak itu kan berarti sudah tersampaikan gitu. Yang penting boleh di awal, boleh ketika anak-anak udah mulai gelisah nih gitu ya. Bisa kita sampaikan di tengah-tengah atau bahkan mungkin ketika closing
itu juga boleh. Itu nggak ada ketentuan lah harus di awal gitu ya. Oke. Tapi Bu Ayu sudah melakukan ya. Insya Allah sudah sih Bu Imas ya, tapi tadi seperti yang saya sampaikan, paling saya lihat situasi anaknya kalau udah mulai drop nih motivasi belajarnya, udah saya langsung masuk ke situ gitu kan. Ya itu mungkin gunanya ya pembelajaran berbasis sosial dan emosional itu ya kita tidak hanya satu-satunya yang kita kejar materi ya, tetapi juga harus bagaimana kita melihat kondisi anak gitu. Betul, ya. Bu Imas. Kondisi anak. Jadi kita cooling down dulu atau mungkin kita kasih ya semacam games juga termasuk mungkin PSE juga gitu salah satunya gitu ya. Ya. Mungkin menurut saya yang sudah Bu Ayu lakukan di kelas kemarin yang saya lihat sudah dari alur RPP juga sudah bagus gitu ya. Kemudian berdiferensiasi karena kebetulan kemarin berdiferensiasinya hanya pada saat proses ya, kontennya kemarin saya baru lihatnya hanya satu ya, mungkin sebelumnya ya sudah dilakukan. Jadi sudah ada lah di pembelajaran Bu Ayu. Kemudian juga PSE-nya juga sudah muncul. Waktu itu bertanya apa ya lupa saya. Bahagia ya kemarin yang tanya Ya, bagaimana hari ini gitu ya. Iya, bagaimana perasaan kalian hari ini, kemudian uang THR-nya ada berapa Oh iya, gitu. teh kan Hal-hal habis lebaran kayak ya. gitu, mereka kan merasa diperhatikan. Wah, guru saya care. Apalagi jajan bareng ya. Nah, betul. Ya. Oke Bu Ayu, mungkin dari saya untuk pasca observasi ini saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan nanti pembelajaran ke depan dengan konsep-konsep kurikulum baru ya Merdeka ini kita semakin terimbaskan tidak hanya kita tetapi untuk guru-guru yang ada di SMP Negeri 12 Jakarta. Jadi layanan pembelajarannya sudah mengikuti tren baru, bukan mengikuti tidak hanya sekedar merasa bangga dengan proses pembelajaran lama kita gitu ya. Terima kasih Bu Ayu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.